Selamat datang di video pembelajaran berbasis kasus tentang pengaruh teknologi di era globalisasi. Dalam video ini, kita akan membahas, mengeksplorasi bagaimana teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi hingga ke pendidikan. Dan bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi untuk masa depan yang lebih baik. Karena teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dan pemahaman yang mendalam tentang dampaknya sangat penting untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Kasus pertama yang akan kita bahas adalah pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Di era global ini, teknologi telah memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan video call telah mengubah cara kita untuk berinteraksi kepada siapapun. Namun, apakah semua dampak teknologi itu positif? Tentu saja tidak. Teknologi komunikasi juga membawa tantangan dan dampak negatif, seperti ketergantungan terhadap gadget, penurunan kualitas interaksi tatap muka, dan penyebaran informasi yang tidak akurat dan hoaks. Oleh karena itu, kita perlu bijak dalam menggunakan teknologi agar dapat memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan dampak negatifnya. Kasus kedua adalah pengaruh teknologi terhadap bidang pendidikan. Teknologi telah membuka akses pendidikan yang lebih berkualitas terhadap semua orang. Pembelajaran daring, aplikasi edukasi, dan alat interaktif membuat proses mengajar belajar lebih menarik dan lebih fleksibel. Contohnya adalah platform Ruang Guru atau aplikasi belajar lainnya yang bisa diakses oleh siapapun dan belajar melalui aplikasi tersebut. Selain itu, dengan adanya AI juga sangat membantu para pelajar untuk mengerjakan tugas ataupun menanyakan hal berkaitan dengan pendidikan. Dengan itu, banyak sekali para pelajar-pelajar lebih bergantung kepada AI untuk mengerjakan tugas mereka. Maka dari itu, ini membawa dampak yang sangat negatif dan tantangan yang cukup bahaya kepada kita semua. Bayangkan, jika suatu saat nanti kehidupan manusia dikuasai oleh robotik. Itu sangat berbahaya, bukan? Maka dari itu, jangan biarkan hal tersebut terjadi. Mari kita membatasi penggunaan AI dan mau berpikir kritis agar kita bisa menghasilkan ide-ide yang lebih baik untuk masa depan kita. Namun, tantangan seperti ketimpangan akses teknologi dan keterampilan digital masih perlu diatasi. Tidak semua memiliki akses terhadap perangkat digital atau internet yang memadai, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, guru dan siswa juga perlu dilatih untuk menggunakan teknologi secara efektif agar tidak salah penggunaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur dan pelatihan yang diperlukan. Kasus ketiga adalah pengaruh teknologi terhadap ekonomi. Teknologi telah mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital, menciptakan peluang baru melalui e-commerce, vintage, dan startup teknologi. Misalnya adalah platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, ataupun Lazada yang memudahkan kita untuk berbelanja secara online tanpa harus ke tokonya langsung. Sementara, vintage seperti OVO, GoPay, maupun Dana itu akan mempermudah interaksi kita tanpa menggunakan uang tunai. Startup teknologi juga berkembang pesat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan inovasi yang mengubah berbagai industri. Namun,
kita juga harus mempertimbangkan dampak negatif dari ekonomi digital ini, seperti kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi dan ketimpangan ekonomi. Otomatisasi dan penggunaan robot dalam industri manufaktur dapat menggantikan pekerjaan manusia. Selain itu, tidak semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi ini, yang dapat memperburuk ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang dapat mengurangi dampak negatif ini, seperti program pelatihan ulang terhadap para pekerja yang terdampak otomatisasi. Kasus keempat adalah pengaruh teknologi terhadap kesehatan. Teknologi telah membawa revolusi di bidang kesehatan, mulai dari telemedicine hingga penggunaan alat kesehatan canggih lainnya. Telemedicine memungkinkan pasien untuk berkonsultasi kepada dokter secara online, tanpa harus datang ke klinik atau rumah sakit. Ini sangat membantu para pasien khususnya di era pandemi di mana mobilitas dibatasi. Alat kesehatan canggih lainnya memungkinkan diagnosis yang lebih akurat dan lebih cepat sehingga pengobatan bisa dilakukan lebih efektif. Namun, teknologi bidang kesehatan juga memiliki tantangan dan dampak negatifnya, seperti privasi data pasien dan biaya yang tinggi. Data kesehatan yang disimpan secara digital rentan terhadap serangan cyber, sehingga perlu ada langkah-langkah keamanan yang lebih ketat. Selain itu, tidak semua orang mampu membayar biaya yang mahal untuk kesehatan yang canggih, sehingga akses layanan kesehatan berkualitas masih menjadi masalah. Oleh karena itu, perlu mengembangkan teknologi kesehatan yang lebih terjangkau bagi semua orang. Setelah kita melihat berbagai kasus teknologi, mari kita diskusikan dan refleksikan bersama. Bagaimana teknologi telah mempengaruhi hidup kita? Apa saja manfaat dan tantangan yang kita rasakan? Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama? Diskusi ini penting untuk memahami dampak teknologi secara lebih mendalam dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ada. Demikianlah video pembelajaran tentang pengaruh teknologi di era global. Semoga ini menjadi wawasan baru terhadap teman-teman yang menyaksikan video ini dan bisa belajar untuk beradaptasi terhadap perubahan pada saat ini. Ingat, teknologi adalah alat yang sangat kuat dan memiliki pemahaman yang tepat dan cepat, yang bisa kita manfaatkan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Namun, jika kita salah menggunakan teknologi, maka ini juga akan merusak masa depan kita. Maka dari itu, kita harus bijak menggunakan teknologi untuk kebaikan kita bersama. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan see you!